Halo, masih di channel berbisik.com. Tentunya masih dengan Kak Wawan ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan tentang masih potensial listrik, tentang kuis cepat 4 keempat ya, tentang pemahaman konsep. Oke, di sini diberikan ada 6 permukaan ekipotensial. Nah, jadi eh, 6 permukaan ini potensial yang sama. Jadi sepanjang permukaan yang ini kenapa melintang ya? Ini nilainya sama. Ini 90 volt, 80, 70, 60, 50, 40. Kemudian diberikan sebuah 5 lintasan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lintasan di mana kita akan menggerakkan elektron. Jadi elektronnya akan kita gerakkan dari suatu titik ke titik yang lain. Misalkan lintasan 1 dari titik sini kita akan gerakkan melalui lintasan ini menuju titik yang ini. Seperti itu teman-teman ya. Nah, pertanyaannya ada 3. Yang pertama, bagaimana arah medan listrik terhadap permukaan. Nah, teman-teman kita udah pernah tahu ya bahwa medan listrik itu arahnya selalu menuju potensial yang lebih rendah ya. Jadi menuju potensial yang lebih rendah. Yang rendah, potensial yang lebih rendah, yang terendah gitu kan. Nah, sehingga apa jawabannya? Kemana arah medan listriknya? Arahnya ke kanan berarti ya. Karena 40 volt adalah yang paling kecil dibandingkan yang lainnya. Berarti arahnya menuju kanan. Ke kanan. Oke. Kemudian untuk setiap lintasan, apakah usaha yang kita lakukan bernilai positif, negatif atau nol? Oke. Nanti kita akan coba satu-satu yang mana positif atau nol atau negatif. Nah, kita sudah mengenal bahwa usaha oleh gaya konservatif itu adalah minus delta U, teman-teman. Nah, jadi usaha ini dilakukan oleh gaya kolom atau oleh medan listriknya. Oke. Nah, minus delta U itu apa? Q kali delta P gitu kan, delta V volt potensial. Nah, sedangkan sekarang adalah usaha yang kita lakukan, berarti usaha yang applied atau usaha eksternal. Nah, bagaimana hubungannya dengan usaha yang ini, usaha konservatif? Nah, hubungannya adalah W applied itu yang kita lakukan, gitu kan? Yang kita lakukan itu adalah minus dari W oleh medan listrik, oleh medan listriknya. Oke? Nah, berarti gimana? Minus ketemu minus, jadi min dalam kurung min Q delta V. Jadi Q kali delta V. Nah, jadi usaha yang kita lakukan ini applied ya, applied gitu kan. Itu adalah Q delta V. Jadi kita akan menggunakan formula ini untuk menyelesaikan persoalan nomor B ya. Yuk kita jabarkan satu-satu. Untuk lintasan 1 teman-teman. Berarti W sama dengan Q kali delta V. Nah, Q-nya itu adalah elektron, berarti negatif teman-teman. Negatif elektron. Nah, delta V-nya apa? Akhirnya berarti berapa nih? 70, awalnya 80, berarti negatif 10. Negatif 10. Berarti 10 elektron, gitu kan, elektron volt. Nah, berarti dia positif teman-teman, ya. Jadi yang ke-1 itu jawabannya positif. Oke. Sekarang yang kedua kita cek. Yang kedua ini. Berarti sama W minus E, berarti 70 kali 80 sama minus 10. Minus 10 volt. Ini volt ya. Nah, berarti 10 elektron volt juga teman-teman W-nya. Berarti ini positif. Ini juga positif. Kemudian yang ketiga, kita cek ketiga. Ketiga yang mana? Yang ini. Berarti akhirnya di sini 60 kurangi 80 minus 20 teman-teman. Berarti W sama dengan minus E minus 20 volt. Jadi 20 elektron volt positif. Nomor 4. Nomor 4 ini. Akhirnya 70
awalnya 60. Nah, berarti ini min ini 70 kurangi 60 berarti 10 positif nih. 10 volt berarti negatif 10 elektron volt. Nah, berarti ini negatif ini. Ini negatif nih nomor 4. Sekarang nomor 5. Oke. Nomor 5 yang ini. Berarti awalnya akhirnya di sini 70. Berarti W-nya adalah min 70 dikurangi 60. Nah, ini juga positif. Nah, jadi negatif ya. Min 10 elektron volt. 70 kurangi 60, 10. Nah, jadi yang positif siapa? Yang positif itu 1, 2, dan 3. Oke, yang negatif itu 4 dan 5. Ya. 4 dan 5, 5 yang ini ya. Saya salah lihat. 5 itu 60 dikurangi 70. 70 kurangi 60 benar nih. Dari sini ke sini ya. 60 kurang 70 teman-teman, 10 salah, positif ya, min kan. Dari sini ke sini 60 kurang 70 min. Nah, jadi positif ya. Nah, gitu. Jadi yang negatif cuman lintasan 4 saja ya. Oke. Jadi yang negatif hanya lintasan 4 ini aja deh. Jadi ini lintasan 4. Nah, sisanya mah positif. 1, 2, 3, 4 positif. Urutkan lintasan berdasarkan usaha yang dilakukan dari yang terbesar. Dilihat dari sana aja. Berarti yang terbesar siapa? Itu lintasan ketiga. Oke. Jadi lintasan ketiga yang terbesar diurutkan. Kemudian 1, 2, dan 5 sama nilainya ya. Kemudian 1, 2, 5 sama. Dan terakhir kemudian siapa? Yang negatif. Yang negatif siapa? 4. Nah, ini adalah pemahaman konsep teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman terus semangat untuk mempersiapkan UTS-nya dan mungkin mempersiapkan kuisnya ya. Untuk medan magnet tutorial belum keluar, jadi tenang saja, nanti akan dibahas dan teman-teman akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalamnya. Bagi teman-teman yang masih butuh persiapan pendampingan di dalam menghadapi kuis atau UTS di TPB, di tahap persiapan bersama ITB, Mesek adalah solusi terbaik buat teman-teman. Jadi nanti selain tutorial, PR-PR yang susah itu PR kalkulus, fisika ataupun kimia, nanti kita bantu dan kita akan adakan sebuah les gitu, tetap muka lewat ya online gitu kan. Nanti pemahaman teman-teman lebih mendalam lagi. Sampai jumpa, saya tunggu di message ya. Salam berpikir.